purba. Manusia purba merupakan manusia yang hidup sebelum tulisan ditemukan. Terus selanjutnya ini ada tinggalan budaya zaman Paleolitikum. Zaman ini disebut dengan zaman batu tua karena hasil-hasil kebudayaan yang digunakan sebagai alat-alat bantu dalam kehidupannya. Ada dua budaya, yaitu budaya Paleolitikum di Sumatera. Penemuan artefak di Sumatera ini ada di Nias, Sungai Kikim, dan Sungai Ogan. Situs Sungai Air Tawar merupakan situs yang paling kaya artefaknya. Terus yang kedua ada budaya Paleolitikum di Sulawesi. Penemuannya terkonsentrasi di Lembah Walane. Di situs ini ditemukan beberapa jenis artefak antara lain kapak perimbun, kapak pembelah, kapak genggam, dan serpih. Nah, bisa kita lihat dari peta yang ada di video. Di situ ada nama-nama kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Nah, sedikit akan saya jelaskan dari beberapa kerajaan tersebut. Yang pertama ada Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang menjadi salah satu kerajaan Mataram yang terbesar di wilayah Indonesia. Kerajaan Sriwijaya sendiri merupakan kerajaan yang bercorak Buddha. Nama Sriwijaya ini diambil dari bahasa Sanskerta, yakni Sri yang artinya cahaya atau bercahaya, dan Wijaya yang artinya kejayaan atau kemenangan. Dengan begitu, arti nama dari Sriwijaya yaitu kemenangan yang gemilang. Sejumlah para ahli juga menyimpulkan bahwa Sriwijaya dengan coraknya yakni maritim mempunyai kebiasaan dalam berpindah-pindah pusat kekuasaan, karena terdapat sejumlah ahli yang menyimpulkan bahwa Sriwijaya berpusat di wilayah Kedah, setelah itu Muara Takus, sampai disebut pula kota Jambi. Kerajaan Sriwijaya mempunyai seorang raja pertama bernama Daputahyang Srijayanasa atau biasa disebut Srijayanasa. Nama Daputahyang Srijayanasa menjadi raja di kerajaan Sriwijaya dengan didasarkan pada sebuah catatan dari Itsing dan catatan dari dua prasasti, yakni Prasasti Talang Tuo dan Prasasti Kedukan Bukit. Kejayaan kerajaan Sriwijaya berada ketika masa pemerintahan Balaputra Dewa. Saat itu kerajaan Sriwijaya banyak berhasil menguasai jalur perdagangan yang strategis dan beberapa kerajaan lainnya. Seiring pergantian dari kepemimpinan, kerajaan Sriwijaya mulai banyak mendapatkan serangan dari berbagai kerajaan, khususnya adalah kerajaan di Pulau Jawa. Kebesaran kerajaan Sriwijaya kini mulai mengalami kemunduran pada abad ke-11 Masehi. Peninggalan dari kerajaan Sriwijaya ialah berupa prasasti-prasasti dan juga candi. Yang pertama ada Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Kota Kapur, Prasasti Telaga Batu, Prasasti Karangberahi, Prasasti Palas Pasema, Prasasti Talang Tuo, Prasasti Hujung Langit, Prasasti Ligor, Prasasti Leiden, dan Candi Muara Takus. Sekian materi yang bisa saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Di materi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai warisan budaya Nusantara. Warisan budaya atau yang dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah cultural heritage memiliki definisi yaitu seluruh tanda material, baik artistik atau simbolik yang diserahkan dari masa lalu untuk setiap kebudayaan yang ada serta sekaligus untuk seluruh umat manusia. Selain itu, dalam definition of cultural heritage, reference to document in history, Juka Jukilheto mengemukakan pendapatnya mengenai warisan budaya yang dijadikan sebagai konstituen dari penegasan serta pengayaan sebuah identitas budaya yang dikatakan sebagai warisan milik seluruh umat manusia. Dengan adanya warisan budaya, ia menganggap bahwa setiap tempat menjadi dapat dikenali serta menjadi sebuah bangunan yang menggambarkan pengalaman manusia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai contoh warisan budaya Indonesia yang diakui dunia, yaitu perahu pinisi dan tari saman. Perahu pinisi
merupakan perahu layar yang merupakan hasil warisan dari tradisi maritim masyarakat Bugis dan telah menjadi bagian dari warisan budaya tak benda di UNESCO sejak tahun 2017 yang masuk ke dalam kategori daftar perwakilan. Menurut tradisi setempat, nama pinisi diberikan oleh Raja Talo yang berasal dari gabungan dua kata, yaitu picuru atau contoh yang baik, dari binisi atau sejenis ikan kecil yang lincah dan tangguh. Selain itu, ada pula yang berpendapat bahwa namanya berasal dari bahasa Bugis, panisi, yang artinya sisip. Pendapat lain meyakini bahwa pinisi berasal dari bahasa Jerman, pinase, yang merujuk pada kapal layar berukuran kecil. Dalam perkembangannya, kata itu diserap oleh orang Melayu menjadi pinas atau bahkan penis pada pertengahan abad ke-19. Nah, selanjutnya yaitu tari saman. Tari saman merupakan jenis tarian yang merupakan bagian dari tradisi masyarakat di Gayo, Aceh. Tarian saman sendiri telah menjadi bagian dari warisan budaya tak benda milik UNESCO sejak tahun 2011. Tarian saman pada umumnya ditampilkan oleh sekelompok pria dengan ciri khas melakukan gerakan yang berselang-seling. Selain itu, pada umumnya tarian saman ini ditampilkan pada upacara keagamaan. Namun, tak jarang pula tarian saman ini ditampilkan di Istana Negara dalam perayaan Hari Raya Nasional. Tari saman saat ini merupakan salah satu warisan budaya yang dimasukkan ke dalam kategori budaya yang membutuhkan perlindungan mendesak. Hal ini dikarenakan para seniman yang mempelajari dan mendalami tari saman sudah mulai memasuki usia tua. Dan generasi yang dapat melanjutkannya sudah hampir tidak ada lagi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kerajaan bercorak Islam. Di sini saya akan menjelaskan dua kerajaan, yaitu Kerajaan Perlak dan Kerajaan Goa. Awal berdirinya Kerajaan Perlak menurut naskah Hikayat Aceh, pendiri Kesultanan Perlak berasal dari sekelompok dakwah asal Mekah, Arab Saudi yang datang ke daerah Perlak pada 506 Hijriah. Salah satu dalam rombongan tersebut yaitu Syed Ali Al-Muktabar yang kemudian menikahi gadis lokal Putri Tansyir Dewi. Pernikahan Syed Ali dan Tansyir Dewi ini dikaruniai putra, yakni Alaiddin Syed Maulana Abdul Aziz Syah yang menjadi pendiri Kerajaan Perlak sekaligus raja pertama. Alaiddin Syed Maulana Abdul Aziz Syah beraliran Syiah. Suatu hari pengikut Syiah dan Sunni ini berlawanan sehingga terjadilah perjanjian Al-Wemeu dan pemerintahan terbagi dua. Perlak Baroh atau Syiah berpusat di pesisir, sedangkan Perlak Tuno atau Sunni berada di pedalaman. Suatu hari Perlak Baroh dihancurkan kerajaan Sriwijaya sampai akhirnya kesultanan kembali bersatu. Selanjutnya saya akan menjelaskan puncak kejayaan dari Kerajaan Perlak. Dalam ensiklopedia Kerajaan Islam di Indonesia, puncak kejayaan Kerajaan Perlak salah satunya berkat keberhasilan mereka di bidang niaga. Kerajaan Perlak terkenal sebagai penghasil kayu kualitas terbaik. Jenis kayu-kayu bagus yang berasal dari Perlak ini seringkali dijadikan bahan untuk membuat kapal. Perlak pun berkembang pesat menjadi pelabuhan niaga di abad ke-8 dan disinggahi kapal-kapal besar dari Arab serta Persia. Tak hanya dari sisi perniagaan, agama Islam di Perlak juga ikut berkembang sehingga menjadi pusat penyebaran Muslim. Penduduk setempat Perlak banyak melakukan perkawinan campur dengan para saudagar Muslim. Adapun alasan kemunduran Kerajaan Perlak. Penyebab kemunduran Kerajaan Perlak saat ini dikuasai oleh Sultan Mahmud Alaiddin Malik Muhammad Amin Shah II Johan yang menjadi politik persahabatan. Sultan Mahmud Alauddin menikahkan kedua putrinya dengan raja-raja dari kerajaan tetangga Perlak. Putri Ratna Kemala menikah dengan Raja Malaka yaitu Parameswara, dan Putri Genggang dinikahkan dengan Raja Al-Malik Al-Saleh dari Pasai. Usai Sultan Mahmud Alaiddin Malik Muhammad Amin Shah II Johan wafat, kondisi Kerajaan Perlak mulai tidak stabil dan mengalami kemunduran. Para saudagar meninggalkan Perlak secara perlahan.
Kemudian kerajaan Perlak diambil alih oleh Raja Pasai dan bergabung dengan kerajaan Samudra Pasai. Saya akan menjelaskan mengenai kerajaan Gotalo. Kerajaan Gotalo mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-17, ketika kesultanan ini berkembang sebagai pusat perdagangan dan mengembangkan berbagai inovasi di bidang pemerintahan, ekonomi, militer, dan sosial budaya. Awal mula kejayaan kerajaan ini tidak lepas dari peran Karang Patinggawang, seorang Mangkabumi yang menjalankan kekuasaan pada tahun 1639 sampai 1654, mendampingi Sultan Malikusaid yang kala itu masih kecil. Pemimpin Kesultanan Gotalo yang paling terkenal adalah Sultan Hasanuddin. Kerajaan Gotalo pada masa Islam seiring berkembangannya, Gotalo menjadi pusat perdagangan di kawasan timur Nusantara. Para saudagar muslim mulai berniaga ke wilayah ini. Pada akhir abad ke-16, kerajaan Gotalo memasuki masa Islam dan berubah menjadi kesultanan. Penguasa Gotalo pertama yang memeluk Islam adalah Satu Mangarangi Daeng Mantrabia pada tahun 1593 sampai 1639 dengan gelar Sultan Alauddin I. Masa kejayaan kerajaan Gotalo Sultan Hasanuddin atau dijuluki sebagai ayam jantan dari timur yang naik tahta pada 1653 berhasil membawa kerajaan Gotalo mencapai puncak kejayaan. Pada masa kejayaannya, kerajaan ini dikenal sebagai negara maritim yang menjadi pusat perdagangan di Indonesia bagian timur. Sementara perkembangan kerajaan di bidang sosial masa pemerintahan Sultan Hasanuddin adalah memajukan pendidikan dan kebudayaan Islam sehingga banyak murid yang belajar agama Islam di Banten. Sultan Hasanuddin adalah sosok raja yang sangat anti terhadap dominasi asing. Oleh karena itu, dirinya menentang kehadiran VOC yang kala itu telah berkuasa di Ambon. Perjuangan melawan penjajah di daerah Makassar dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Menyadari kedudukannya semakin mendesak, Belanda berupaya mengakhiri peperangan dengan melakukan politik adu domba antara Makassar dengan Kerajaan Bone atau daerah kekuasaan Makassar. Berikut penjelasan mengenai masa Kerajaan Nusantara. Songo di Nusantara dikenal sebagai 9 tokoh penyebar agama Islam yang paling populer. Mereka adalah catatan sejarah penting bagaimana perjuangan para wali, terutama para leluhur, kita berjuang dengan semangat dan perjuangan saat menegakkan syiar agama Islam di Indonesia. Ada pula nama-nama wali Songo, yaitu yang pertama Maulana Maghribi, yang kedua Sunan Ampel, yang ketiga Sunan Bonang, yang keempat Sunan Derajat, 5 Sunan Giri, 6 Sunan Kalijaga, 7 Sunan Kudus, yang ke-8 Muria. Itulah nama-nama wali Songo yang paling populer. Dan jika ada yang bertanya, siapakah nama-nama 9 wali yang berjasa menyebarkan agama Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa? Yang pertama, Sunan Gresik. Yang kedua, Sunan Ampel. Yang ketiga, Sunan Giri. Yang keempat, Sunan Bonang. 5, Sunan Derajat. Ke-6, Sunan Kalijaga. Ke-7, Sunan Muria. Dan yang terakhir itu adalah Sunan Gunung Jati. Ya, itulah mereka yang berjasa menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Dan yang pertama di Wali Songo itu sih? Yang pertama di Wali Songo itu Wali Songo yang paling tua dan termasuk orang pertama yang masuk di tanah Jawa, yaitu bernama Maulana Malik Ibrahim atau biasa dikenal dengan nama yaitu Sunan Gresik. Eits, ada yang tertua, ada juga yang termuda. Siapa Wali Songo yang paling muda di Wali ini? Yaitu Sunan Muria. Sunan Muria ini wafat pada tahun 1460 Masehi
Ada juga yang menyebut bahwa Sunan Muria ini merupakan wali songo termuda di antara wali-wali lainnya. Gitu. Dan kalian tahu nggak sih kenapa dinamainya Wali Songo? Atau kenapa disebut dengan Wali Songo? Dalam hal ini bisa diartikan sebagai orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala atau waliullah. Sedangkan kata songo dalam bahasa Jawa yaitu 9. Jadi secara umum wali songo berarti 9 wali yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wali Songo juga di Nusantara dikenal sebagai 9 tokoh penyebar agama Islam yang paling populer. Seperti yang kita lihat dari video tersebut, itu adalah keragaman bangsa Indonesia. Seperti yang kalian tahu, Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan ragam budaya. Keragaman budaya tersebut beraneka macam. Nah, salah satunya adalah kain batik yang sudah diakui keberadaannya oleh dunia, baik lokal maupun mancanegara. Indonesia memiliki beragam kain batik termasuk motifnya. Setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas motif batik. Dari motif-motif yang khas tersebut, kita bisa mengenali dari mana motif batik itu berasal. Oh ya, sebelumnya batik itu apa sih? Jadi, batik adalah hasil karya bangsa Indonesia yang merupakan perpaduan antara seni dan teknologi oleh leluhur bangsa Indonesia. Corak ragam batik yang mengandung penuh makna dan filosofi akan digali dari berbagai adat istiadat maupun budaya yang berkembang di Indonesia. Motif batik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Motif adalah corak atau pola. Motif adalah suatu corak yang dibentuk sedemikian rupa hingga menghasilkan suatu bentuk yang beraneka ragam. Indonesia mempunyai beberapa motif yang terkait dengan budaya setempat. Beberapa faktor yang mempengaruhi lahirnya motif-motif batik antara lain adalah letak geografis. Misalnya, di daerah pesisir akan menghasilkan batik dengan motif yang berhubungan dengan laut. Begitu pula dengan tinggal di pegunungan, akan terinspirasi oleh alam sekitarnya. Sifat dan tata penghidupan di daerah, kepercayaan dan adat di suatu daerah, serta keadaan alam sekitar termasuk flora dan fauna. Nah, berikut ini saya akan tunjukkan beberapa motif batik dari Indonesia. Antara lain yang pertama, motif batik alas-alasan. Batik alas-alasan ini berasal dari Surakarta. Kata alas-alasan juga berasal dari bahasa Jawa. Alas yang berarti hutan, alas-alasan dapat diartikan sebagai hutan-hutanan atau seperti hutan. Filosofi dari motif batik alas-alasan ini adalah pengguna motif alas-alasan diharapkan mampu mengajak orang lain untuk membaca ulang dan selalu mawas diri, arif dan bijaksana dalam menjalani kehidupan di dunia yang penuh dengan tantangan. Yang kedua, motif batik anggur. Motif anggur masuk ke dalam kategori lunglungan. Lunglungan memiliki dua makna. Yang pertama merupakan nama dari permainan kata di mana lunglungan dimaknai dengan tulung-tulungan, yang berarti tolong-menolong. Motif lunglungan selalu digambarkan saling terkait dan mengait. Lunglungan sendiri secara harfiah bermakna sulur-suluran yang kita ketahui memiliki bentuk panjang dan saling mengait. Motif anggur menyiratkan harapan agar orang yang mengenakannya memiliki kehidupan sosial yang baik. Motif batik ketiga ada gurdo latar kembang. Motif batik gurdo adalah salah satu motif klasik khas Yogyakarta yang awalnya hanya dibuat di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Motif batik gurdo latar kembang memiliki makna kedudukan yang baik, digambarkan oleh ornamen mahkota yang gagah, serta dikelilingi keharuman bunga di sekitarnya. Motif gurdo latar kembang memiliki filosofi pengharapan agar yang mengenakannya memiliki kedudukan yang pantas dan baik. Materi selanjutnya adalah kapal Majapahit. Indonesia telah memiliki teknologi perkapalan yang menakjubkan. Kapal Majapahit atau nama lainnya adalah Jong, yang mana istilah ini berasal dari salah satu kata bahasa Jawa kuno. Artinya adalah sejenis perahu. Hal ini diakui oleh seorang astronomer kesohor dari Yunani bernama Claudius Ptolemeus, menyebutnya Colandia Ponta, yang berarti kapal dari Sumatera atau Jawa.
Sebagian kelompok sejarawan menyatakan pendapat bahwa Jung juga merupakan serapan dari bahasa Mandarin. Yang pasti, wilayah pelayaran kapal Jung sebagai kapal militer bersejarah adalah wilayah Laut Selatan. Dari waktu ke waktu, Jung Majapahit mengalami alih fungsi. Melihat kapasitasnya yang cukup besar, kapal ini akhirnya juga dijadikan sebagai kapal dagang. Sebagai negara kepulauan, Indonesia dikenal telah merajai ekspedisi laut untuk perdagangan sejak berabad-abad silam. Kelebihan yang paling utama dari kapal raksasa ini adalah kapasitasnya yang sangat besar dan bisa membawa komoditas yang sangat bernilai tinggi jika dibawa dalam jumlah besar pada waktu itu. Hikayat Raja-Raja Pasai menyebutkan, Kerajaan Majapahit menggunakan Jung secara besar-besaran sebagai kekuatan lautnya. Mereka dikelompokkan menjadi 5 armada. Jumlah terbesar Jung Majapahit mencapai 400 kapal, disertai dengan Malambang dan Kolulus yang tak terhitung banyaknya. Satu kapal memiliki panjang mencapai 50 depa atau setara 100 meter yang bisa menampung hingga 800 prajurit. Sedangkan kapal ukuran kecil memiliki panjang 33 meter dengan kapasitas 121 prajurit. Namun, Jung Jawa memiliki kelemahan, bentuknya yang besar dan berat membuat kapal bergerak lambat. Sejumlah catatan juga menyebutkan kapal ini bentuknya sangat berbeda dengan jenis-jenis kapal lainnya. Selain dinding kapal Jung yang terbuat 4 lapis papan tebal, kapal Jung juga memiliki 2 dayung kemudi besar di kedua buritan. Kedua dayung kemudi itu hanya bisa dihancurkan dengan meriam. Sayangnya, kapal raksasa Jung Jawa mulai hilang dan tak dikenal oleh masyarakat saat ini. Menurut pendapat Anthony Reid, bahwa kegagalan Patiunus di Malaka salah satu penyebab hilangnya kapal-kapal besar di pesisir utara Jawa. Jung yang berukuran sangat besar ini sangat berguna saat masa damai, tapi gerakannya lambat dan tidak bermanuver. Kapal ini tidak mampu menghindar dari serangan meriam oleh kapal-kapal Eropa. Kerajaan-kerajaan Jawa yang kalah di lautan kemudian memusatkan diri pada daratan. Sejak abad ke-17, tidak ada lagi pelaut-laut Jawa di pantai utara yang memiliki kapal besar ini. Ketika perintah Amangkurat I pada tahun 1655 sebagai kebijakan represif Mataram, ia memerintahkan untuk menutup pelabuhan dan menghancurkan kapal-kapal agar tidak memicu pemberontakan yang akhirnya memusnahkan para ahli pembuat kapal yang sejak masa Demak sendiri sudah tinggal sisa-sisa. Nah, jadi itu adalah sedikit sejarah tentang Majapahit. Sekian dari materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.